Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Di antara nikmat itu adalah Allah masih berikan kepada kita nafas, detak jantung, denyut nadi, dan beragam nikmat yang lain. Padahal di waktu yang sama, jutaan manusia bahkan miliaran dari generasi ke generasi sudah Allah wafatkan. Dan mereka semuanya sesuai kabar atau info yang paling benar, info yang paling otentik, semua yang ada di alam kubur itu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mbok saya ini dihidupkan ke dunia lagi sebentar saja. Jadi manusia-manusia sejak simbah-simbah kita, zaman kerajaan, zaman Londo dulu, zaman kerajaan, zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Adam dan sebagainya, semua di alam kubur, tentu kecuali para nabi ya, mereka menginginkan untuk hidup lagi. Mereka mendamba-dambakan nikmat yang hari ini sedang kita rasakan bernamanya nikmat hidup. Lah kok yo ada orang hidup jari ini saking mumete malah pengen apa? Kan aneh. Wong sing mati wi pengen apa? Urip. Berarti kita punya nikmat hidup itu adalah nikmat yang dieluk-elukan, didamba-dambakan oleh miliaran manusia. Maka kata yang paling indah, kalimah yang paling tepat untuk kita bersyukur adalah kalimah nopo? Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati seluruh jajaran Yayasan Subulus Salam Nusantara, ada Ayah Heri, Ustadz Teguh, Pak Jiasir, Pak Jupri, dan semua yang hadir, juga bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, saya lihat di sini semua orang solih-solihah semua. Ibu-ibu ini wajah-wajah 3 juz tiap hari. Alhamdulillah. Ya ujiannya di lembar-lembar pertama. Nggak tes 3 lembar dilatih kurang piro. Mboten napa-napa. Yang penting tetap ada semangat untuk istiqomah. Apalagi sebentar lagi bulan apa? Ramadan. Santri-santri ingat-ingat. Kalau ada orang berkata nyantri itu berat, ngapalin Quran itu berat, terus kemudian ngaji nahwu, shorof, fikih itu berat, itu keliru. Ini kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang lain, fikih misalkan, hadis umpama, nahwu dan sebagainya. Terus ini mikir cewek, ya. Santri cowok ini mikir apa? Cewek. Mikir barang-barang sing nang omah. Lah yang membuat berat, bikin stres itu tarik ulurnya itu. Tarik ulurnya. Nek fokus Quran sekalian, orang mikir barang sing nang omah. Nek fokus ngaji sekalian, nggak mikir lawan jenis, ini jadi ringan. Jadi terkadang orang mengkambing hitamkan mondoknya, mengkambing hitamkan Qurannya, mengkambing hitamkan ngajinya, gara-gara dia ada tarik ulur dengan permasalahan lain. Understand? Ini hal sederhana ini penting.
Jadi nek bocah mondok misalkan kok lagi oleng gitu dan sebagainya, yang berat bukan Qur'annya, yang berat bukan fikihnya, yang berat bukan nahwu sorofnya, dianya sambil mikir yang lain, itu aja. Cetra? Nah, kalau fokus malah enteng, kalau semangat malah enteng. Koyon jenengan no. Wis karo mikir iki, tapi karo mikir kae, tapi karo mikir iki, akhirnya napa? Stres. Nek kula karo mikir iki, karo mikir kae, abot mboten stres, tak tinggal turu. Nah, tarik ulur ini yang berat. Maka saya doakan seluruh santri yang hadir di sini fokus kepada ilmu. Jangan pernah ilmu yang sudah tersetting oleh Allah sebagai jalan ke surga gagal hanya gara-gara nang pondok jari sandale sering hilang. Remeh banget. Suwargo terharang sandal hilang, remeh banget. Remeh banget. Ya. Jangan sampai ilmu yang sudah tersetting oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti memuliakan dunia akhirat ini enggak jadi dapat ilmu gara-gara soal nopo. Nah, di sini sih enggak ada gudikan gitu ya. Ada enggak? Enggak ada ya. Gara-gara misalkan tadi itu. Lebih remeh lagi gara-gara soal pacaran dan sebagainya. Gara-gara anak wong liya sing ora ndek yang bukan miliknya niki kan wagu banget. Atau gara-gara apapun. Alhasil kalau memang seorang tertakdir akhirnya akan menjadi ilmu, maka apapun kendalanya adalah bisa terlewati dengan baik. Tapi kalau tidak tertakdir sebagai ahli ilmu, nggak usah nunggu kendala besar. Kendala kecil saja jadi masalah. Nah gitu ya, maka saya sangat mendoakan santri-santri yang hadir di sini fokus ilmu, fokus ilmu, fokus ilmu. Saya senang dengan bahasanya Buya Yahya. Sudahlah, kalau calon insinyur wis digaweke dhewe nang kono SMK atau universitas yang memang mencetak insinyur. Sudahlah, kalau soal nanti jadi dokter dan sebagainya sudah dibuatkan fakultas kedokteran. Pondok itu adalah mengkader calon ulama. Itu bahasa Buya, saya lebih cocok. Nah, saya lebih cocok mengkader apa? Calon ulama. Dan tidak ada satupun ulama setelah apalagi zaman Rasulullah ya, sepasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni para sahabat tabi'in kecuali pasti pada saat mencari ilmu disertai dengan keprihatinan. Disertai dengan apa? Keprihatinan. Dari 4 madhab hanya satu yang dikelilingi harta, yakni Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Itu pun akhirnya habis hartanya. Buat apa? Karena senang sedekah, senang ngasih hadiah kepada gurunya. Jadi akhirnya ya tidak punya juga seperti yang lain, tapi punya yang lebih mulia dari harta, yakni ilmu. Ingatlah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh milih antara dunia dengan ilmu, ya, antara ilmu dengan kerajaan dan gemerlap dunia. Beliau memilih ilmu. Kenyataannya beliau menjadi orang yang raja sekaligus orang kaya karena memilih apa? Ilmu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Boleh. Sini enggak apa-apa. Boleh. Sip. Agak mundur. Nah, serong. Nah, sip segitu. Ya, makasih ya, jazakumullah. Jadi gitu ya Mas Mbak, semua santri-santri tetap semangat, apapun yang terjadi tetap semangat. Kata Imam Malik radhiyallahu an, ketika beliau menghabiskan waktu untuk ilmu di waktu malam, beliau mengatakan, Aina ibnul mal, aina ibnul muluk, aina ibnul muluk, aina ibnul muluk. Mana anak-anak raja yang katanya bahagia,
Enggak, jauh lebih bahagia saya ketika asik dengan ilmu. Ketika asik dengan ilmu. Maka cintai ilmu, cintai ilmu, cintai ilmu. Ya. Baik, itu sebagai muqaddimah. Jadi saya sangat mendoakan ibu-ibu yang hadir di sini, jamaah-jamaah pengajian, semoga semakin hari istiqomah, tambah istiqomah dan rezekinya lancar berkah. Kelak wafatnya juga husnul khotimah. Tapi bagian doa husnul khotimah saya titip pesan Bu, jangan dikasih tanggal, apalagi jam dan waktunya. Jangan terlalu detail naik bagian husnul khotimah. Dan bagian itu biasa, saya ngalah sama panjenengan. Menawi jenengan badhe rumiyin kula sumanggakake, dene kok kula akhir nggih mboten napa-napa. Amin Allahumma. Kok amin Allahumma. Guyon. Baik. Kita masuk di kitab Unwanul Hikam. Sebisanya, semaksimalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin. Man saliman nasa yaslam min ghawailihim wa 'asha wa huwa qarirul aini jadlanu. Siapa orang yang dia itu salaman nas yaslam min ghawailihim, dia berdamai ya, dengan manusia, berdamai, termasuk berdamai dengan dirinya sendiri, karena dirinya adalah manusia. Maka yaslam min ghawailihim, ia akan selamat ya, selamat dari hal-hal buruk efek pergaulan. Wa huwa qarirul aini jadlanu, maka hidupnya akan tentram dan bergembira. Lah, di syuruhnya atau kitab syarahnya disebutkan manusia berdamai dengan manusia itu kalau hanya menggunakan teknik zahir, maka sesuatu yang sangat mustahil. Manusia yang paling baik dan paling suka damai saja dimungsuhi. Contohnya siapa? Rasulullah. Kurang apik seperti apa? Panjenengan ngaji ada yang ngerasani, tidak ngaji ada yang ngerasani. Betul enggak? Meneng jarine sombong, muni wong kok kaya beo. Tuku barang wong kok sombong tuku apa-apa, ora duwe apa-apa kok kere, piye to ya. Salah semua kan akhirnya. Artinya manusia tidak pernah akan lepas dari bahaya sesamanya kalau tekniknya hanya teknik zahir saja. Santri juga sama, santri juga sama. Santri ora tahu sinau blas itu nanti dia akan kehilangan sebagai kesantriannya. Ngrogoti liyane malah tambah ora sinau. Begitu sinau kesregepen gitu, nampak dia orang yang egois. Nanti ketika pulang dia tidak bisa bersosial. Keliru terus toh? Keliru terus. Saya dulu zaman ngaji begitu saking pengennya tidak diajak bicara, kalau sudah di depan kitab terus kemudian tak kasih dampar, saya kasih tulisi sedang puasa bicara, jangan diajak ngobrol. Sesuk mana malah dimungsuhi sing ora karu-karuan. Ini apabila teknik berselamat dari manusia hanya dari sisi zahir. Panjenengan punya Bu, punya harta dan sebagainya, nanti akan ada yang ngerasani. Jari ini wong seneng ngaji kok glamor. Begitu sampean ngaji tapi orang duwe apa-apa ngono kae lho. Delok ini wong ngaji tok akhir ora duwe apa-apa. Ngono piye to ya. Santri kaya. Santri kok sugih sama sekali, jauh dari kesederhanaan. Santri ora duwe duit, aja maneh-maneh mangkat mondok ngopo. Kangelan golek duit nggo, ora duwe pekerjaan, angel wis. Kita tidak pernah akan selamat dari ucapan manusia. Maka kata Imam Syafi'i, beliau bilang demikian. Kaifa ana? Bagaimana tentang aku?
Annallaha ya, annallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu digunjing, dikira punya anak. Rasulullah digunjing sebagai sahir, sahirun atau syairun, penyihir, kadang digunjing penyair, kadang digunjing majnunun, orang gila. Wa kaifa ana, lalu siapa saya? Kata Imam Syafi'i, maka manusia tidak pernah akan selamat dari ucapan manusia yang lain kalau tekniknya zahir tok. Tekniknya apa? Zahir tok. Harus ada teknik lain agar kita benar-benar selamat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jenengan misalkan, ya ini sing bapak-bapak, suami-suami. Dong pas orang ngerayu jari ini suami kok ndak romantis blas. Begitu ngerayu halah duwe karep. Piye to yo? Ya, angel kesulitan ya. Nah, terus kon piye manusia? Nah, inilah. Maka kita bareng-bareng ngaji ya. Lagi-lagi saya mau sampaikan manusia tidak akan selamat dari ucapan sesama manusia kalau tekniknya apa? Zahir tak. Dia hanya berfokus kepada manusia tadi itu. Enggak pernah akan selamat. Dan efek tidak selamatnya nanti akan sampai merasuk ke dalam hati sehingga jenengan cok denger. Ngopo to saiki kae ngeri. Tensine munggah, bar tensine munggah kena ginjel, bar kena ginjel saiki lagi kompilasi. Apa benar? Apa? Komplikasi, kompilasi. Komplikasi. Lah piye to awale? Gara-garane anake ngene diomong wong sak desa ora kuat jeglek. Terjadi gak yang model seperti itu? Terjadi. Terjadi. Lah menanggulangi itu semua tidak mungkin teknik kita itu hanya teknik zahir tok. Ini kita santai tapi ngaji tenanan ya ceritanya begitu ya. Rasulullah itu disebutkan dalam bahasa Al-Quran. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk. Yadhiqu sadruk. Dan sungguh kami tahu kata Allah bahwasanya engkau wahai Muhammad yadhiqu sadruk, hatinya itu menjadi sempit. Maka kemudian obat yang terakhir dari ayat itu fasabbih bihamdi rabbika. Ya. Udah fokus saja engkau bersama Allah. Fokus saja bersama. Ini kita mulai masuk ke solusi ya. Ke solusi. Tadi Ustadz Heri menyampaikan kaitannya dengan umroh apa ya atau haji itu ya. Biasanya kalau umroh atau haji itu sandal hilang. Mboten napa-napa daripada sandal ora tau tekan Mekah mending ilang nang Mekah ya kan. Ya, ngoten ta. Di antara hal yang terpenting adalah pada saat tawaf. Pada saat apa? Tawaf. Disebutkan dalam kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatihi. Di antara hikmah tawaf adalah namanya isti'abud dzikri. Isti'abud dzikri niku nek cara saya bahasa sederhanakan adalah meresapkan dzikir. Meresapkan dzikir. Coba bareng-bareng baca takbir bareng-bareng 1 2 3. Tahmid, tasbih, sholawat, istighfar, hauqalah, istirja. Tambah ini tambah sidik ya. Semua itu kita baca tiap hari, apalagi ba'da sholat itu tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33. Saya tanya, ada enggak satu burung yang kalau kita ajari alhamdulillah gitu dia nanti akan juga bisa mengucapkan alhamdulillah? Namanya burung apa?
beo, burung beo. Kalau diajari la ilaha illallah bisa enggak? Bisa. Diajari Allah itu bisa enggak? Bisa. Tapi kalau burung beo itu kemudian dicekik atau dibanting, kira-kira burung beo itu bilang la ilaha illallah atau keok keok keok? Yang mana? La ilaha illallah atau keok keok? Keok keok. Ya. Itu seperti siapa begitu ya, jarene tiap dino zikir tapi begitu ono masalah kok yo keok keok ngono. Seperti siapa? Ada ndak orangnya? Ada ndak orangnya? Orangnya hadir. Oh ya wes. Berarti zikirnya tidak jauh dari burung napa wong? Oh. Wonge teko. Lah namanya isti'abu dzikri niki ngaji tenanan iki. Isti'abu dzikri adalah meresapkan zikir. Kapan meresapkan zikir? Sebenarnya inda kulli ibadatin ya. Sampai pada tingkatan hatta syadid ya, hatta wafaqatus syadid atau hatta wurudul wafaqat. Kurang lebih redaksinya begitu. Sebenarnya setiap ibadah yang sampai melibatkan seluruh badan itu turut terlibat dalam zikir, itu nanti sebenarnya sedang meresap. Misalkan ngeten, janjane yo bisa saja dengan ibadah bernama sholat. Nah, tadi kan saya mau cerita tawaf nih, napa mau? Kalau tak tanglet, orang tawaf fisiknya gerak ndak? Gerak atau gerak banget? Gerak banget. Lisannya gerak enggak? Hatinya gerak enggak? Gerakan seluruhnya, hati, lisan, keringat bahkan turut bergerak, itu yang namanya isti'abud dzikri, meresapkan zikir. Sehingga kalau orang tawaf, orang tawaf begitu sampai di Hijr Ismail itu longgar, gitu. Longgar. Dia masih bisa. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarik. Masih bisa. Pada saat apa? Hijr. Begitu mepet ke arah Hajar Aswad. Full banget. Orang tersebut kalau dia sedang eling bener hatinya kepada Allah, itu namanya sedang isti'abud dzikri. Dia kedorong ndak kerasa kaya umrohi wong-wong desa sing dadak ngedol sawah nika lho. Niku karena penuh perjuangan niku, Masya Allah. Weruh Ka'bah tok sudah nangis. Gitu. Ya Allah. Begitu sampai Hajar Aswad kedorong ndak kerasa ya. Ke arah Hajar Aswad wis, enggak usah sampai ke arah Hajar Aswad. Kedorong ndak kerasa, terlalu pelan ndak kerasa, kesikut ndak kerasa. Kenapa? Hati itu benar-benar fokus atau isti'abud dzikri tadi itu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lain cerita dengan orang yang dia tidak fokus kepada Allah. Ini begitu sampai dekat Hajar Aswad, atine kok plong, kosong. Maka kedorong dikit, iki sapa to ya dorong-dorong aja muni cepet-cepet loh. Begitu terlalu pelan, mbok yo cepet gitu. Kesikut sithik, ngopo to ya dan sebagainya sak kumlite. Nek cara mas-mas sing nom-nom gitu, iso lho nang ngarep Ka'bah malah batek. Nek cewek Turki putih yo ngono. Hatinya kosong. Begitu pas mepet Hajar Aswad itu kan ada namanya isyarah ya, isyarah. Isyarahnya Bismillahi Allahu Akbar. Kalau nggak bisa nyium kan berarti kita dari kejauhan Bismillahi Allahu Akbar. Posisi orang Indonesia itu kecil. Orang-orang negro, orang-orang negro posisinya tinggi. Dia bilang Bismillahi Allahu Akbar jenengan posisi nangisori. Kok ora fokus karo Gusti Allah seng. Mampu apa? Yo nek kelek Indonesia ki cirotok mending nek kelek negro iso wadah seng.
Lah yo, larang-larang 30 juta malah gue kayak ngerasa. Kenapa? Karena tidak terjadi isti'abud dzikri. Kalau terjadi isti'abud dzikri, sangat rindu kepada Allah. Gitu. Sangat fokus kepada Allah, jan blas mboten krasa napa-napa. Dan itu sebenarnya lagi nginstal. Pulang dari umrah, maka orang tersebut tidak gampang terombang-ambing oleh suasana. Tidak gampang terombang-ambing sing katanya kita miskin, ya ben, sing katanya dewi sugih ora terus, ya ben ora krasa blas. Kenapa? Isti'abud dzikrinya sukses. Understand? Cetha? Muncul pertanyaan, lah apa ya kudu tekan umroh nek kepengin isti'abud dzikri seperti itu agar kita tidak termakan, terombang-ambing oleh suasana orang lain, oleh ucapan orang lain, oleh ucapan tetangga sing pedese level pira? Aku mau muni 6 ana sing muni 20. Nah, agar tidak terombang-ambing oleh itu semua, maka terjadilah isti'abud dzikri. Lah kapan isti'abud dzikri itu terjadi? Apakah harus sampai ke Mekah? Ya, ternyata tidak. Nek bisa sampai sana ya alhamdulillah. Biar apa toh isti'abud dzikri? Biar zikir kita tidak seperti burung nopo mau? Ya. Zikir burung beo ki contone ki ya lisan ya iso wae muni alhamdulillah, ya muni bismillah. Tapi begitu koncone njawil, Bu, ki sing ngerti kabar terakhir burung. Sapa ta? Sing cakai ki. Iki aku ora niat ngrasani. Bismillah tenanan ki. Piye to kono bis? Ki sing bingung sapa? Malaikate kan bingung ki ana rokep apa atit terusan nyatet. Maka bagaimana tidak terombang-ambing, ini juga penting untuk santri. Dikersake karo Gusti Allah itu dia fokus. Yang paling merusak itu sulit fokus, paling merusak. Tadi itu, jangan pernah mengkambing hitamkan Qur'annya, kitabnya. Enggak, ini karena ada terjadi tarik ulur karo kelingan Qur'an, tapi karo kelingan anak tonggone. Nah ini. Sing nggo gawe kurban muni Qur'ane abot padahal anake tanggane sing dieling-eling. Nah itu. Nah, karo kelingan Qur'an, karo kelingan HP. Sing nggo gawe kambing hitam Qur'annya padahal dia ingat HP-nya. Nah, tarik ulur ini yang bikin berat. Maka hidup itu akan berat sekali kalau terjadi tali ulur sing ngalor ngidul. Oleh karena itu beruntunglah bagi orang yang bisa isti'abud dzikri. Lah ini adalah orang yang dia memiliki teknik batin ya atau teknik roh, di mana dengan itu dia tidak akan terombang-ambing atau terkena omongan buruk, efek buruk, perlakuan buruk orang lain. Jelas? Understand? Nah, tadi apa ya kudu tekan Mekah? Mboten. Di Indonesia ndak apa-apa. Kata kuncinya gini Mas Mbak, perhatikan ibu-ibu. Kata kuncinya silahkan lakukan ibadah-ibadah atau pilihan-pilihan ibadah yang ibadah itu relatif menggerakkan seluruh komponen-komponen kita jiwa dan raga. Kalau orang haji, orang umroh nyaris bisa dipastikan iya. Maka kok pas lagi sa'i kok dia mikir sing aneh-aneh, atau pas umroh depan Ka'bah kok dia mikir aneh-aneh, ya benar ada yang pulang dari Mekah malah jadi murtad. Pernah dengar kan? Kenapa? Salah instalan. Di mana di sana sedikit saja itu nempel. Nah, maka kalau sampai di sana kok benar-benar fokus tenan karo Gusti Allah, pulang, ya benar. Itulah yang namanya mabrur. Mahwal mabrur, ya berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ada pertemuan. Karena ada pertemuan. Jenengan ketemu sama kekasih dunia saja, dulu sebelum menikah dengan setelah menikah cara berpikirnya sama atau beda? 24 jam panjenengan antara sebelum dengan setelah menikah sama atau beda?
beda. Padahal dengan kekasih dunia, apalagi dengan kekasih hakiki yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutnya orang Arafah itu araf Rabbah. Dia kenal intens dengan Allah. Maka orang yang kenal intens dengan Allah disebutnya arifin. Tekan Indonesia, tekan Jawa disebut ipin. Betul tak? Akhirnya karena dikenal dengan Allah, maka dikenal oleh Allah namanya ma'rufin. Ya tekan Jawa, karena gitu kan disebut upin. Jadi ipin dan upin ini pembuatan ini sing guyon iki terakhir guyon. Ojo tenanan. Saya hanya mau menyampaikan bahwa keterlibatan jiwa dan raga pada saat ibadah, hati melu, mata melu, telinga ikut, kaki ikut dan sebagainya itu biasanya memang pas umroh, sa'i, tawaf, ya, haji, wukuf dan sebagainya. Biasanya memang begitu. Tapi sebenarnya enggak harus begitu. Pas di Indonesia pun bisa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pas ngapain? Pas sholat. Maka usahakan ada sholat yang sampai rodok sayah gitulah ceritanya. Sampai rodok sayah. Besok kan mau ketemu sama sholat apa namanya? Lah pas sayah kuwi ati muni Allah. Ah, itu namanya terjadi isti'abud dzikri. Understand? Lah kok pas lagi saya sholat kalau batek, iki imame sapa to ya suwimen, ya sudah, itu yang terinstall. Besok tambah ora kerasan maneh. Cetra. Dari situlah saya punya kitab namanya Al-Itqan. Tulisannya atau karyanya Imam Suyuti. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di sana disebutkan bahwa walaupun hafal Quran misalkan, tetap nek maca Quran niku harus ada saat-saat bin nadhar dengan melihat. Limada? Karena setiap kita membaca Al-Quran makin banyak yang terlibat dari anggota tubuh kita makin afdal. Jadi orang baca Quran antara sing merem sama sing melek ngelihat mushaf, dia ada pahala tambahan bagi yang melek. Antara yang senderan kayak gini sambil baca Quran dengan yang tidak senderan ada selisih lebih dengan yang tidak senderan. Kenapa? Karena dia berarti mengoptimalkan napa niki jenengane? Tulang punggung. Nek sing ngene kan tulang punggungnya ora pati dinggo. Gitu ya. Tapi yo jangan terlalu detail, berarti antara yang dilat pakai itu dengan tidak dan orang-orang nek sing kuwi ora. Semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang terlibat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah sebenarnya mboten kedah dugi Mekah Madinah, tapi agak sulit memang kalau tidak sampai sana. Apa ada jenengan pernah sholat misalkan kados para salafun soleh kita itu kalau sholat malam bisa sampai berjam-jam. Bisa sampai berjam-jam. Sholat kita yo berjam-jam. Ndelong sore. Jarene pengen aku sholat bengi. Entuk 2 rakaat rasanya aku kaya pengen istighfar karo turun. Ngerti-ngerti napa? Heeh, cok model kados niku enten. Orang nyadi. Pokoknya ada rasa, ya semua ada keterlibatan. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Nah, besok itu kan akan ada sholat apa? Tarawih. Maksimalkan. Hati harus positif lah pasti. Pikiran positif. Kondisi capek ibadah. Udah itu yang install. Itu yang install nanti. Apalagi jenengan paham tentang makna lafaz-lafaz sholat itu lebih keren lagi. Apa harus sholat? Enggak juga. Contoh lain lagi apa? Sodakoh. Saya tanya, sodakoh sing sampai geter ke ati, sodakoh 2.000 apa sodakoh 2 juta? Yang mana? Sing ndredeg ini loh, 2.000 ndredeg mboten? Ya jelas ora ndredeg wong kuwi janjane iki ora pati sodakoh, kuwi buang receh kok. Ya Allah. Mboten napa-napa tapi timbang ora blas ngeten. Masya Allah.
Pokoknya ada yang satu keterlibatan jiwa dan raga lebih banyak, itu namanya isti'abud dzikri. Lah isti'abud dzikri inilah yang menjadi benteng dari setiap hal-hal buruk dari kanan kiri kita. Understand? Jadi orang masalah. Yang terjadi di luar sana, wah surah krasa blas. Tak kasih contoh sekarang. Bu, jenengan kenal Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Kenal nggih? Oh kenal, teng pundi kenalane? Oh malah muni roti Maryam atuh men nggih. Sayyidah Maryam. Ibunya siapa? Nabi Isa. Cobain jenengan bayangke coba. Coba dibayangke tok niki ya, bayangke tok. Keluarga Imran, namanya surah Ali Imran. Bukan pakai ain tapi hamzah. Ali Imran. Itu pengen punya anak laki-laki karena mau diwakafkan di Baitul Maqdis. Kalau sekarang berarti apa? Aqsa. Terus tiba malah keluarlah seorang wanita, namanya siapa tadi? Sayyidah Maryam. Ya sudah, tidak masalah. Walaupun walaysa dzakaru kal unsa, tapi tetap Sayyidah Maryam tetap dijadikan sebagai seorang yang ada di Masjidil Aqsa, ya, yang sejak kecil dididik tidak kurang dari 40 ulama besar kala itu di Bani Israel. Nah, saking istiqomahnya ibadah beliau, yang kagum itu ya masih pernah sedulur namanya Nabi Zakaria. Engkau ini luar biasa wahai Maryam. Ya, enggak kemana-mana tapi selalu ada rezeki. Kalau itu fisyita, langsung bahasa Indonesia. Kalau itu musim panas, yang datang makanan musim dingin. Kalau itu musim dingin, yang datang makanan musim panas. Pokoknya yang datang itu makanan yang tidak pada musimnya. Dan zaman dulu kan belum ada kulkas, belum ada freezer. Jadi nek pas orang musim durian pengen durian itu kan orang kelakon kan. Nah kan kurang lebih. Tapi beliau kelakon lah kurang lebih begitu. Sampai Nabi Zakaria saja kagum luar biasa. Saya persingkat ceritanya. Singkat cerita, Sayyidah Maryam radhiyallahu anha ini dikenang, diketahui, ma'ruf, masyhur bin nisa as-salihah. Seorang wanita yang sangat solihah, yang sangat soleh. Tidak pernah tersentuh lelaki manapun, tidak pernah tersentuh oleh maksiat. Ngerti hamil. Iki nek cara zaman saiki wis ana sosmed, kira-kira klarifikasi diterima ndak? Kira-kira jenengan termasuk yang husnudzon apa suudzon? Sing ndi? Husnudzon apa suudzon? Atau sing termasuk gremeng? Ngerasani nang buri? Kayak lho anake Pak Imron jarine tiap dino nang maghrib, nang masjid tok. Ngerti-ngerti blending. Karena itu alhasil saya hanya mau mengatakan bahwa kala itu Sayyidah Maryam radhiyallahu anha itu dihabisi namanya oleh manusia zaman itu, enggak pria enggak wanita, semuanya menjelek-jelekkan. Bayangkan kalau Sayyidah Maryam kala itu tidak punya isti'abud dzikri, jeglek mboten. Oh ya jeglek. Stres. KO. Tapi untungnya Sayyidah Maryam itu punya isti'abud dzikri. Ada yang menyebut isti'abud dzikri itu sederhananya beginilah. Binalah asik bersama Allah. Asik bersama sinten? Allah. Asik bersama Allah. Saya tak tanya, bagaimana kita bisa asik bersama Allah kalau pilihan-pilihan keasikan itu masih di sekeliling kita? Angel. Ini Quran, ini HP. Sing menarik pundi? Ayo. Dari situlah kenapa bocah pondok ora kena nggawa.
Ya nek sing ibu-ibu di sini sih HP bahasa isinya bacaan Quran jelas. Isinya kajian dan sebagainya. Bapak-bapak muda yo kayaknya niki yo HP ke isine ke wis pokoke sing apik-apik lah nggih. Alhamdulillah. Mung sing nom-noman niku kadang-kadang cok. Yo karepe kajian di HP seret begitu scroll kajian ngisori lho iklane iki lho iklane. Wong joget. Yo istighfar astagfirullahaladzim tutup tapi nang atimu nih sit, mau kok Jawa apa Cina ya? Oh. Repot. Kembali saya sampaikan. Kita sekarang mulai masuk ke teknik isti'abud dzikri. Masuk ke teknik ya. Teknik isti'abud dzikri. Tapi kok nyatanya waktunya kok kita belum bahas satu kitab lagi. Saya percepat. Masuk ke teknik isti'abud dzikri. Teknik untuk isti'abud dzikri selain tadi sudah saya katakan, di mana ada ibadah, apapun bentuk ibadahnya, yang di sana ada keterlibatan, semakin banyak dari anggota badan kita, jiwa raga kita yang terlibat, maka semakin baik. Ngerti nggih? Masih ingat ya tadi itu ya? Contohnya orang tawaf itu pasti keringetan lah. Jenengan nek maca Quran tahu keringetan mboten? Berarti ora tahu saya karena maca Quran. Nek santri sering. Wis ngantuk darus ngantuk ya darus sambil berdiri, sambil jalan dan sebagainya. Itu sebenarnya lagi nginstal itu. Jenengan pernah sampai capek gara-gara sholat mboten? Rasulullah itu kenapa penguat beliau dihantam dengan beragam ujian dan cobaan. Kita cerita tentang ujian Rasulullah itu enggak bakal kuat. Ora kuat. Cerita tok mboten kuat, napa mleh ngalami. Coba jenengan bayang di sithik, saya buka dikit aja, saya enggak kuat. Rasulullah itu punya putra berapa? Putra-putrinya berapa? 7 orang. Yang wafat berapa? 6. Jenengan wafat siji ora kuat, nggih napa mboten? Nek semuanya wafat, sisa 1. Allahu Rabbi. Iki nek ora kuat banget Rasulullah, ora mungkin. Penguatnya beliau apa? Masya Allah beliau kalau kadung sujud lama banget. Sujud lama banget beliau. Ya daerah sini sing sujud suwi ya ono pas salat subuh kuwi. Tahajud sujud suwi ya ono. Nah, jebule napa? Maka saya biasanya nek dong pas sholat malam itu saya perlama di bagian rukuknya bukan sujudnya. Pas sholat malam kan saya bagi 2 toh, kayak di Mekah Medina itu kan dibagi 2 toh, yang ada yang malam itu. Yang rukuknya saya bikin lama. Kalau sujudnya ya lumayan, tapi biasanya sujud itu sering bablas. Saya sudah menyat masih ada. Dan zikirnya itu repot kan. Maka yang diperlama bagian rukuk. Kenapa bagian rukuk? Nek ono sing ngantuk kejelungup. Rasulullah SAW punya seorang istri namanya Saudah binti Zam'ah. Tanpa bilang kepada Rasulullah, Saudah binti Zam'ah itu langsung tiba-tiba di belakangnya ikut jadi makmum pas nantang-nantang sholat bengi bareng karo Kanjeng Nabi. Ya karena garwane piyambak melu sholat. Begitu jadi makmum itu, pas sujud lama banget. Kurang lebih seperti ini, saya baca sirahnya. Kurang lebih seperti ini. Saudah binti Zam'ah itu pas sujud ini. Iki janjane Kanjeng Nabi. Ngopo wae to yo kok ora menyat-menyat. Sampai selesai sholat dia tertawa sama Rasulullah. Ya Rasul tadi mohon maaf tadi saya sujud lu mesam-mesem guyang-guyu. Lah kenapa? Lah engkau sujud orang menyat-menyat. Ini membuktikan bahwa sujudnya Rasulullah itu lama. Beliau asik banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada keterlibatan, mata, kaki, telinga semuanya hidup, semuanya on, hati, pikiran semuanya on. Maka ini nginstal banget sehingga keluar dari sholat orang mau bicara apa dan sebagainya Rasulullah kokoh. Ada ujian apapun Rasulullah kokoh. Understand? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Boleh pilih baca Quran, boleh pilih sholat dan sebagainya.
Pilih sodako ya boleh. Sing kira-kira sodako sing sampai dengkule melu geter itu kira-kira bangsa sodako pirang jutanan. Nah 100 juta, insya Allah geter, bener. 100 juta jenengan duit-duit like ngumpulke pirang sasi gitu begitu untuk sodako 100 juta. Ini gue gawe sangu akhirat tak transfer ke yayasan 10 salam. Bismillahirrahmanirrahim. Mlebu meng ATM tok itu wis gemeter mboten? Gemeter, tetap gemeter. Begitu dik nol bener burung kuwi. Nol ngarepe kok loro, nol burine telu berarti pinten? 100 juta. Begitu tekan enter seret nyawa kaya melayang ber. Itu nginstal banget. Kala itu kok jenengan terus ngeten, ya Allah jadikan putraku begini. Ya Allah jadikan aku istiqomah. Ya Allah cintai kami seluruh keluarga. Ya Allah jauhkan kami dari tolak, dari bala. Ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Luar biasa. Manusia-manusia yang instalan zikirnya kuat, ya manusia-manusia di sekeliling Rasulullah. Jangan bisa bayangkan Sayyidina Abu Bakar tuh sedekahnya pinten? 100%. Sampai Rasulullah tanya, lalu apa yang kau tinggalkan untuk kau dan keluarga? Allahu wa Rasuluh. Sisa Allah dan sisa Rasulullah. Ada, Masya Allah. Maka benar kokoh ini orang. Jangan kok jadi minal doplongin. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Boleh pula ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zikir juga boleh, zikir-zikirnya simbah-simbah torikoh itu lama banget. Itu juga lagi isti'abud zikri, itu lama banget. Karena memang jumlahnya banyak banget, lama banget. Itu lagi isti'abud zikri, lagi menginstal zikir. Merasukkan ke seluruh sendi-sendi, ke seluruh sel-sel. Bahasanya begitu. Maka nanti matanya itu jadi tidak menarik dengan gemerlap dunia. Ada yang asik. Nah, sekarang saya tanya, yang di sini nek dong pas zikir apa pas sholat, pas maca Quran sudah bisa khusyuk atau belum? Saya tanya, sudah bisa khusyuk atau belum? Sudah isti'abud zikri atau belum? Sudah atau belum? Ada dua caranya. Cara yang pertama latihan. Cara yang nomor dua nunggu kepepet. Nunggu napa? Wong angger wis lara, dokter wis menvonis ora bakal mari, diobati iki ora, rumah sakit iki ora, corona dan sebagainya, akhirnya bilangnya apa? Hanya engkau ya Allah. Lah iya iki isti'abud dzikri. Kok paringi sehat biasanya orang tersebut relatif istiqomah. Ngoten nggih. Wong kae kok saiki kok dadi apian ya sejak mbiyen kae wis tau stroke terus saiki wis mari tuh. Wah, itu namanya isti'abud dzikri itu. Itu hanya wasilah aja, hanya wasilah. Ya, jenengan pengen pripun? Atau orang bangkrut habis-habisan, sudah ndak punya apa-apa. Surat wis ora duwe apa-apa, ora duwe sapa-sapa. Akhirnya sujudnya pasti nikmat, betul ndak? Sujudnya pasti. Habis itu orang bertanya, kok wong saiki kok wis hijrah tenanan, tobaté tenanan dan sebagainya. Iya mbiyen kae mergo wis tau ketipu wong entek-entekan terus gelem ing masjid, saiki wis alhamdulillah istiqomah. Namanya isti'abud dzikri. Dia berhasil. Sekarang saya tanya, jenengan pengen ngenteni kepepet, kejelungup-jelungup, napa latihan? Saya pernah ngaji di sebuah masjid tentang perkara dunia. Ada yang secara berani banget, enggak tahu kenapa, dia tiba-tiba ngacung bilang demikian, Ustaz, realistis saja lah Ustaz. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh, kata dia, bukan kata saya. Gimana itu? Lah saya tidak punya waktu lama, saya punya waktu pendek. Gini Pak, ketika mata telah Allah ambil fungsinya, ketika telinga barangkali telah Allah kurangi fungsinya, semuanya Allah kunci.
lalu hati panjenengan masih ada dan engkau masih diberi hidup. Semua telah kau lakukan di mana kesana kemari berubah. Jenengan bisa ndak kala itu mengatakan semua segalanya butuh uang? Enggak, ya sudah. Ganti dong kata-katanya, segalanya butuh Allah. Understand? Nunggu kepepet apa dilatih? Nunggu kepepet atau dilatih? Yes. Nek pengen dilatih, jauhkan hal-hal yang menarik. Enggak usah dalam waktu yang lama. Misalkan pas malam, hal-hal yang menarik itu nopo mawon? HP, apalagi TV, apalagi. Karena nanti kita bagaimana kita bisa tertarik dengan Allah, fokus dengan Allah kalau ada hal-hal yang masih menarik. Nek dilatihkan oleh para ulama itu kurang lebih begini, jenengan sesekali coba nyicipi, ini nyicipi tok ya, nyicipi. Seolah mata itu sudah tidak berfungsi. Tidak ada dunia luar di sana di telinganya. Tidak ada siapa-siapa. Orang iso bergerak. Bikin aja suasana seperti itu. Orang bisa. Lalu kau sebut asma Allah. Itu baru. Itu latihan-latihan kecilnya begitu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Atau kalau itu terlalu berat, pas sholat itu takbirnya bagaimana? Ulangi, pas sholat takbirnya bagaimana? Artinya apa? Coba renungkan benar kebesaran Allah. Sehingga indikator kita sudah membesarkan asma Allah adalah kita menganggap kecil yang lain. Nah, itu diantara latihannya. Understand? Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan besok. Ini masih ada berapa menit, Mas? 6 menit. Kok 6 menit ya? Padahal yang ini belum loh. Ya biar istiqomah kitab ini walaupun 1, 2 tidak masalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini tak catatkan ya. Kemarin kita masih di surah Fatihah. Ini 6 menit yang guntung ngawip cukup ya. Rampung udah cukup lah ya. Nah, ini udah cukup. Ini kitab ini besok lah. Kitab ini besok. Bismillah. Mari kita berdoa ya. Oh ya, satu lagi yang saya agak kelupaan di sini tadi saya kelupaan. Ini diambil dari ayat Al-Qur'an, masih di bab yang sama. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali rabbika insyaallah kok hilang. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu pasti napa? Musnah. Segala sesuatu pasti musnah. Ngeten Pak Bu rahimakumullah. Agar kita nek dong pas seneng tidak seneng banget, yang senengnya sampai jadi sombong, maka katakan ini pasti berlalu. Ulangi. Demikian pula agar saat kita susah, sedih, dan susah sedihnya tidak sampai putus asa, maka katakan hal yang sama. Bagaimana? Nah, yang abadi hanya Allah. Napa? Itu aja sih di sebagai penghujungnya, penutupnya itu. Nah, jadi nek dong pas lagi seneng, katakan apa tadi? Ada doa di sini, doanya tak sampaikan enggak? Sampaikan ya.
Ini doa ketika panjenengan melihat ada dunia yang sedemikian mengagumkan sampai ati koyo ketarik. Kulo kadang-kadang ketarik nek weruh sing omah sing apik ngono kae. Jenengan sih koyone ora hawane wis wajah-wajah surga. Ya. Kadang-kadang wah ketarik. Nek ana sing barang donya sing apik kadang ketarik. Lah niki ndongane gini, biar kita ini tidak terkena efek buruknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innal aisha aishal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Nah, terus itu rapat dia pengen. Soal biasanya kalau dunia itu ditinggalkan malah ngoyak, itu suka-suka Allah. Tapi yang penting bagaimana tidak merasuk ke dalam hati. Nek duwe pisan malah mboten napa-napa. Tapi nek bayang-bayangke duwe lah niki sing masalah. Maka nek cara kula ora usah dibayangke ngerti-ngerti duwe ngeten mawon. Tinimbangane wis ora duwe malah napa mau? Cono ora wonge. Allahumma napa mau? Jadi puruh apa-apa sing menarik hati. Rasa dunia itu kan khadra, ya. Hijau ranum, sangat membikin kita lupa. Apalagi kalau sudah ada teman kompetisinya. Wah, alhaakumut takatsur. Enggak akan pernah selesai itu kalau sudah alhaakumut takatsur. Selesainya kapan? Hatta zurtumul ayo nek wis pindah alam. Maka biar tidak sampai seperti itu, cara menanggulangi agar dunia tidak terlalu masuk, omongan baik tidak terlalu masuk sehingga kita nek dipuji saya ditilali, terus kemudian ucapan jelek tidak terlalu masuk sehingga kita gampang susah, maka tadi itu Allahumma innal aisha aishal akhirah. Ya ulangi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innal aisha aishal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Nah, jadi dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat untuk kita tinggalkan. Nih, ambil yang untuk fasilitas ibadah. Dunia itu adalah pelayan ibadah, ya pelayan. Napa mau? Pelayan, bukan majikan. Sehingga malah ngatur-ngatur kita bukan. Dunia itu pelayan. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Allah, ya Hayyu, ya Allah Engkau yang maha hidup dan terus hidup. Ya Qayyum, ya Allah Engkau yang maha berdiri mengatur kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, putra-putri kami, seluruh santri-santri kami ya Allah. Engkau yang maha mengatur seluruh kehidupan ini ya Allah. Birahmatika nastaghith, dengan rahmat Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Aslih lana ya Allah, aslih lana ya Allah, aslih lana ya Allah. Engkau perbaiki diri kami, Engkau perbaiki apapun tentang diri kami, termasuk Engkau siapkan ibadah-ibadah kami di bulan Ramadan yang akan datang ini ya Allah. Aslih lana ya Allah, aslih lana, Engkau tata, Engkau beri yang terbaik untuk setiap diri kami. Aslih lana sya'nana kullahu, semuanya ya Allah Engkau tata, Engkau beri yang terbaik untuk diri kami ya Allah. Wala takilna ila nafsina tarfata ain, dan jangan Engkau bebankan kepada kami urusan-urusan itu walau sekejap mata tanpa pertolongan Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ij'alna, jadikan kami semua ya Allah ya Rahman ya Rahim
Ya Allah ya Rahman ya Rahim min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.